Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota, Tribunnews, Kompas, Gramedia Group. Hari ini saya berada di RSUD Kabupaten Tangerang. Nah, saya di sini bersama dengan Sekretaris KPUD Tangerang Selatan, Pak. Assalamualaikum, Pak. Dan Sekretaris Panitia soal pemeriksaan bakal calon Pilkada Tangerang Selatan, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Pak Rifki, saya mau nanya dulu nih, ini bagaimana nih prosesnya nih? Nanti bisa diceritakan. Baik, kami dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Yap. mendapatkan penugasan dari KPU Kota Tangerang Selatan untuk menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan untuk bakal calon ini sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi calon ya Pak ya. Dan pelaksanaannya insya Allah sesuai kesepakatan akan dilaksanakan besok hari Selasa dan Rabu tanggal 8 dan 9 September 2020. Seperti itu Pak. Pak Fajar, aku mau nanya, kenapa RSUD Kabupaten Tangerang yang dipilih? Kenapa RSUD Tangerang Kabupaten Tangerang adalah karena di Banten itu yang berstatus tipe B memang baru di RSUD Tangerang ini dan di Serang ya Pak ya. Kemudian kalau di Tangsel kan kita belum ada rumah sakit dengan tipe B. Jadi ini RSUD Kabupaten yang dipilih itu ya? Iya, karena memang di Tangerang Selatan belum ada rumah sakit dengan tipe B. Oke, siap. Pak Rifki, aku mau nanya soal alurnya nih. Nanti bagaimana alur dari pemeriksaan ini, Pak? Ya. Pemeriksaan ini melibatkan kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia, Oke. dengan Himpunan Psikologi Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional. IDI kita kerjasama dengan IDI Cabang Tangerang Selatan, HIMSI baru level provinsi adanya HIMSI Banten, dan BNN Kota Tangsel. Jadi kita sudah koordinasi tadi, sudah membuat satu alur di mana kita membagi 2 hari pelaksanaan ini. Hari pertama itu kita tim medis dari Ikatan Dokter Indonesia yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan selama 1 hari. Kemudian besoknya pada hari Rabu itu nanti teman-teman dari BNN dan dari HIMSI yang akan melakukan pemeriksaan. Oke, siap. Pak Fajar, aku mau nanya soal nanti ada protapnya nggak nih? Kalau misalkan bakal calon biasanya bawa massa atau bawa pendukung, itu bagaimana nanti, Pak? Baik, tadi kami sudah diinformasikan oleh ketua tim dan tim kesehatan dari RSUD Tangerang bahwa nanti yang boleh memasuki ruangan pemeriksaan hanya pas bakal calon dan pendamping, bisa itu ajudan, bisa itu hanya maksimal 3, jadi 4 sama bakal calon. Jadi kalau pendukung nggak bisa masuk ya, tapi boleh ngantar? Hanya di depan saja. Hanya di depan saja. Nanti juga dibantu ada mungkin tim keamanan juga kan. Tim RSUD juga sudah menyiapkan alur secara baik, jadi sehingga semoga sih nanti tidak banyak jumlahnya. Dok, izin dok, kalau proses pemeriksaannya nanti bagaimana dari awal sampai akhirnya? Nah, kita sudah buat urutan waktu. Kita ada timekeeper yang akan menjadi petugas pendamping bagi bakal calon pada saat pemeriksaan, sehingga pada saat pemeriksaan yang meliputi 13 spesialisasi, 1 dokter gigi dan 1 dokter umum itu bisa berjalan dengan baik. Itu jadinya dari pukul berapa sampai pukul berapa? Itu dari pagi, jadi diharapkan jam 7 bakal calon sudah tiba di sini, nanti rangkaiannya ada sampai selesai. Siap. Berapa dokter yang dikerahkan? Kita untuk tim pemeriksaannya saja 30. 30. Ya. Berapa poin-poin nanti yang harus di ini? Ada 15 poin. 15 poin. Ya. Ditambah mungkin dari narkoba sama psikologi Ya, gitu ya. betul. Siap. Itu Pak Fajar, aku mau nanya soal ini. Dari waktu nih, ini kan ada bakal calon ada 3 pasang nih. Itu nanti gimana? Di beda-bedain hari atau emang hari itu juga harus
tes atau bagaimana? Jadwal sudah ditentukan oleh tim pemeriksa untuk besok tanggal 8 khusus pemeriksaan kesehatan, tanggal 9 hari berikutnya untuk pemeriksaan dari kejiwaan dan narkotik. Jadi 6 orang itu langsung diperiksa? Iya. Secara bersamaan? Iya, bersama. Oh gitu jadinya. Ada nih Pak Dokter, aku mau nanya, ini kan RSUD kan ada menangani COVID-19 juga gitu. Ini bagaimana nanti misalnya dari skemanya gitu? Ya, terima kasih. Pertanyaannya menarik juga, artinya gini, pada saat kita diminta awalnya untuk menjadi penyelenggara ini jadi satu, kita menganggapnya bukan beban, jadi satu tantangan bagaimana rumah sakit kita yang saat ini menjadi rumah sakit rujukan COVID oleh Kemenkes dan juga menjadi rumah sakit rujukan untuk pasien-pasien umum sewilayah Banten bisa menyelenggarakan satu kegiatan pesta demokrasi ini ya, sebagai bagian dari pesta demokrasi tanpa menghalangi tugas utama kami sebagai rumah sakit rujukan tersebut. Nah, jadi bisa kami pastikan bahwa kegiatan pemeriksaan kesehatan ini tidak mengganggu pelayanan COVID maupun yang non-COVID. Jadi sistemnya terpisah atau bagaimana? Dipisah, terpisah. Jadi kita siapkan ruangan khusus di Pavilion Wijaya Kusuma. Di sana jadi Pavilion Wijaya Kusuma kita kosongkan. Nah di situ ke-6 calon itu kita periksa secara simultan. Jadi insya Allah dalam 2 hari itu semuanya secara simultan bisa selesai kita laksanakan. Oke, nih saya mau pertanyaan terakhir nih untuk Pak Sekretaris sama Pak Dokter juga. Ya. Dari Pak Sekretaris nih, imbauan untuk para calon pendukung itu bagaimana nantinya buat biar nggak rame-rame lagi gitu kan? Ada pelanggaran protokol kesehatan dan segala macam. Dan untuk Pak Dokter saya mau nanya, ini hasilnya keluar kapan gitu? Nanti Pak Sekretaris dulu. Ya, baik. Buat tim pemenangan untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan tidak berkerumun, menjaga jarak dan menggunakan masker, wajib menggunakan masker, sehingga kerumunan itu bisa diminimalisir dengan tidak banyak mengikuti pemeriksaan besok. Jadi ya terbatas aja gitu yang datang ya, ikutnya ya. Siap. Untuk dokter nih hasilnya kapan keluarnya nanti? Jadi kita pemeriksaan itu hari Selasa dan Rabu tanggal 8 dan tanggal 9. Insya Allah kalau tidak ada kendala yang berarti dari bakal calon tersebut, keesokan harinya tanggal 10 hasil tersebut sudah bisa dibuat kesimpulannya. Tanggal 10 ini ya? Ya. Tanggal 12 pleno Pak Sekretaris? Tanggal 11 dan 12, tanggal 11 sudah harus ada penyampaian. Oh, penyampaian ya. Jadi dari rumah sakit menyampaikan kita tanggal 10, tanggal 11 ada penyampaian. Dan ditetapkan sebagai calon langsung di situ. Penetapan nanti ada pleno tersendiri. Ada pleno tersendiri. Oke, terima kasih banyak nih Pak. Sama-sama. Ya udah kita akhiri obrolan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.